Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Pijiani. Saya dari kelas 3A Farmasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kemampuan pati biji durian sebagai bahan pengikat dalam tablet ketoprofen secara granulasi basah. Pendahuluan. Pada penelitian ini, pati biji durian yang digunakan diharapkan memiliki kemampuan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet granulasi basah. Akan diselidiki konsentrasi optimum dari pati biji durian yang memenuhi persyaratan sebagai bahan pengikat tablet. Selain itu, ingin diketahui sampai sejauh mana pengaruh penggunaan pati biji durian pada berbagai tahap pembuatan tablet, serta pengaruh terhadap karakteristik tablet. Pada penelitian ini, ketoprofen digunakan sebagai model. Obat ini termasuk antiinflamasi dengan efek analgesik antipiretik. Ketoprofen terbukti efektif secara oral dan diindikasikan untuk mengatasi artritis reumatoid dan osteoartritis. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pati biji durian yang digunakan sebagai bahan pengikat atau binder dalam formulasi tablet ketoprofen secara granulasi basah, dan diharapkan dapat menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan farmakope. Metode penelitian ini terdapat alat dan bahan pati biji durian, ketoprofen, magnesium stearat, talek, pati singkong, amonium karbonat, kalsium hidrogen, dan fosfat. Sedangkan alat yang dipakai pengayak, open, spektrofotometer UV visible, pH meter, dan alat-alat gelas. Hasil biji durian pati yang diperoleh dengan rendemen sebesar 18,46% berupa serbuk berwarna putih kecoklatan dengan nilai derajat putih sebesar 71,23%. Susut pengeringan dan sisa pijarnya masing-masing sebesar 12,05% dan 4,41%. Formulasi tablet ketoprofen dipilih dari formula tablet placebo yang mengandung pati biji durian sebagai bahan pengikat dengan parameter evaluasi yang memenuhi syarat. Formula tablet ketoprofen dengan pati biji durian sebagai bahan pengikat dibandingkan dengan formula yang menggunakan singkong sebagai pengikat dengan konsentrasi yang sama, sehingga dapat dilihat kemampuan pati biji durian sebagai bahan pengikat. Hasil evaluasi masing-masing formula tablet ketoprofen seperti laju alir, massa tablet, kompresibilitas, keseragaman ukur, kekerasan, keregasan, keseragaman kandungan, dan uji waktu hancur. Pembahasan. Karakterisasi pati biji durian. Amilosa dapat mempengaruhi proses pengembangan pati dan tingkat kekentalan pati. Amilosa berperan dalam pembentukan gel, sedangkan amilopektin membentuk sifat viskoelastis. Semakin besar kadar amilosa, maka semakin kecil kemampuan mengembangnya pati dan kekuatan gel semakin rendah. Peningkatan kadar amilosa mengurangi daya ikat pati dan menurunkan kekuatan gel. Pati biji durian memiliki kadar amilosa sebesar 26.607%. Karakteristik pati biji durian. Amilosa dapat mempengaruhi proses pengembangan pati dan tingkat kekentalan pati.
Amilosa berperan dalam pembentukan gel, sedangkan amilopektin membentuk sifat viskoelastis. Semakin besar kadar amilosa, maka semakin kecil kemampuan mengembangnya pati dan kekuatan gel semakin rendah. Peningkatan kadar amilosa mengurangi daya ikat pati dan menurunkan kekuatan gel. Pati biji durian memiliki kadar amilosa sebesar 2.667%. Keseragaman ukuran. Diameter tablet formula A dan B relatif konstan karena digunakan punch yang sama. Begitu juga dengan ketebalan tablet. Kedua formula menunjukkan keseragaman ukuran tablet yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa pada formulasi tablet ketopropen kedua bahan pengikat memiliki keasaman daya ikat terhadap massa tablet ketopropen sehingga dihasilkan tablet dengan ukuran relatif sama. Keseragaman bobot. Tablet formula A dan B memiliki keseragaman bobot yang baik dilihat dari koefisien variasi yang dihasilkan. Tablet tersebut memenuhi persyaratan. Keseragaman bobot pada Farmakope Indonesia yaitu tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar dari 7,5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 15%. Kekerasan. Pada konsentrasi pati yang sama, formula D memiliki kekerasan lebih rendah dibanding dengan formula F. Bila dikaitkan dengan desintas book, massa tablet dengan desintas book yang rendah menghasilkan tablet yang kekerasan yang rendah. Hal ini terlihat pada nilai desintas book dari formula A lebih rendah dari formula B, sehingga kekerasan tablet A lebih rendah daripada tablet B. Keregasan. Dari hasil uji keregasan, terlihat formula A lebih regas daripada formula B, namun masih memenuhi persyaratan keregasan tablet. Perbedaan nilai kekerasan berpengaruh terhadap keregasan tablet yang dihasilkan. Tablet dengan kekerasan yang kecil cenderung lebih dan pecah menjadi serpihan-serpihan. Faktor lain yang mempengaruhi keregasan tablet adalah kelembapan, di mana granul dengan kadar air yang rendah memiliki daya kohesif yang kecil, sehingga menghasilkan tablet dengan keregasan yang lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki kadar 2,4% air. Penetapan kadar. Penetapan kadar Farmakope Indonesia mencantumkan bahwa kapsul ketopropen mengandung ketopropen tidak kurang dari 92,5% dan tidak lebih dari 107,5% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kedua formulasi dibuat memenuhi persyaratan dengan nilai koefisiensi variasi yang sesuai. Formula A. Pada waktu hancur, formula A dan B memiliki waktu hancur yang sangat berbeda disebabkan karena perbedaan nilai kekerasan dari masing-masing tablet. Tablet A dengan kekerasan yang lebih kecil mempunyai waktu hancur yang lebih cepat daripada formula B yang memiliki nilai kekerasan lebih besar. Tablet yang keras mempunyai bentuk yang lebih besar, kompak dengan porositas yang kecil, sehingga menghambat penetrasi air ke dalam tablet dan akhirnya memperlama waktu hancur tablet. Uji disolusi merupakan parameter yang ditunjukkan kecepatan pelarut obat dari tablet. Laju disolusi terkait dengan efikasi dari produk tablet sehingga terdapat perbedaan
bioavailabilitas antar formula. Dari jurnal yang tadi saya telah review, kesimpulan yang didapat adalah dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pati biji durian dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet ketoprofen granulasi basah. Tablet yang menggunakan pati biji durian sebagai bahan pengikat memiliki waktu hancur lebih cepat daripada tablet yang menggunakan pati singkong sebagai bahan pengikat. Kedua formula tablet ketoprofen tidak memenuhi syarat uji disolusi pada Farmakope Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.